walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, bersungguh-sungguhlah karena Allah juga perintah bersungguh-sungguh dalam mengelola hati, dalam memperbaiki hati manusia. Kalau bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan membantu kita. Kalau kita bersungguh-sungguh ingin merubah hati kita, ingin menjadikan hati kita menjadi hati yang lebih baik, bersungguh-sungguh itu tenanan. Misalnya kita punya penyakit hati, suka marah, iri, dengki, kita sudah kenal dengan hati kita. Oh, hatiku itu penyakitnya adalah suka iri kalau melihat orang senang saya jadi susah, kalau melihat orang susah hati saya kok senang ya. Itu berarti hatinya kan ada penyakitnya. Terus kita sudah tahu penyakitnya, terus kita berusaha untuk menghilangkan itu, berusaha betul-betul sungguh-sungguh. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dituntun oleh Allah ke jalan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ghfir wa akrimna binaili matalibim minna wa daf'i masaatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin wa salli ala nabil barri bila ati wala hasyrin wa ali sadatin hurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-A'la yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Kimia Us-Sa'adah. Sebelumnya kita beri hadiah Fatihah satu kali untuk beliau Al-Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan ilmunya berkah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali
bahwa manusia itu makhluk yang paling istimewa karena dalam diri manusia itu ada gabungan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam diri manusia ada sifat malaikatnya, ada sifat binatangnya, ada sifat setan. Termasuk dalam kecenderungan zahir, manusia itu kadang-kadang jadi malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak menuruti birahi, dan itu adalah malaikat. Manusia juga makan yang dimakan oleh hewan-hewan semuanya. Ada hewan itu yang makannya hanya tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Itu namanya hewan herbivora, seperti kambing, kebu, sapi. Itu makannya hanya daun-daunan, rumput-rumputan. Kambing tidak mau daging ayam, kambing tidak doyan sate, walaupun sate Madura, sate sing enak diparingke kambing boten doyan, padahal itu enak. Sebaliknya ada hewan yang hanya makan daging-dagingan. Kucing itu makan daging-daging. Kucing tidak mau makan tumbuh-tumbuhan, sayur bayam, kangkung, godong kates. Ini kucing tidak mau. Kucing, harimau, singa, dia hanya mau makan sebangsa daging-daging, namanya karnivora. Nah, manusia ini makhluk pemakan segalanya. Menungso niku sate ya gelem, rendang gelem, lele ya gelem, tumbuh-tumbuhan ya gelem, sayur-sayuran ya gelem, kabeh dimplok kabeh, doyan kabeh. Nah, niku yang dimaksud manusia itu makhluk yang kombinasi niku, gabungan. Nah, karena makhluk manusia itu makhluk seperti itu, maka perlu dituntun supaya manusia itu tidak menjadi hewan-hewan, tidak menjadi bertabiat seperti syaitan. Itulah pengenalan tentang diri manusia pada bab yang lalu. Pagi ini kita akan masuk kaifa ta'rifu nafsaka. Bagaimana caranya mengenal dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syi'ta an ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'aini. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa dalam dirimu itu terdapat dua hal, dua unsur. Manusia itu ada dua unsur. Al-awwalu hadzal qalbu wa tsani yusamman nafsa war ruh. Saya jelaskan yang paling sederhana supaya mudah difahami. Kita itu manusia terdiri dari dua. Pertama jasad. Jasad itu badan, jasmani. Yang kedua adalah ruh. Ruh itulah yang tidak kelihatan, yang nanti kemudian disebut sebagai hati. Jadi gampangannya kita manusia itu ada badan, jasad, dan hati. Hati yang dimaksud adalah bukan hati yang secara fisik. Nanti dijelaskan, wan nafsu wal qalbul ladzi ta'rifu bi ainil batin
wa haqiqatukal batinu li anal jasada awwalun wa huwal akhir. Nafsu atau hati dan jasad diurutkan. Kata Imam Ghazali, jasad diciptakan dulu. Jadi manusia itu sebelum ditiupkan ruh, ditiupkan hati, itu yang Allah membuat kita itu jasadnya dulu. Pertemuan antara sel telur dan sperma kemudian oleh Allah didesain menjadi segumpal darah. Segumpal darah 40 hari kemudian menjadi mudghah. Mudghah 40 hari kemudian menjadi alaqah. 40 prosesnya. 40 kali 3 berarti 120 hari. 120 hari ini nak dikonversi menjadi bulan, jadi 4 bulan. Saat itulah kemudian baru roh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditiupkan, kemudian di sana diberi roh, kemudian dicatat segala apa yang harus ditakdirkan kelak. Jadi jasad dulu, baru kemudian roh dan hati manusia. Setelah itu kemudian Allah menjelaskan jasad itu yang kelihatan. Jasad itu yang kelihatan. Ada matanya, ada telinganya, ada kaki dan tangannya, serta ada hati. Hati ini masih jadi perdebatan yang secara fisik itu jantung apa liver, tetapi baik jantung atau liver itu semuanya dominan. Nabi pernah bersabda, ala inna fil jasadil mudghah idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah wahai manusia bahwa dalam diri kalian itu ada segumpal darah. Segumpal darah itu, kata Nabi, apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Apabila segumpal darah itu rusak, maka seluruh tubuh manusia akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati manusia. Imam Ghazali tidak ingin membahas tentang hati secara fisik. Apa itu kolbu yang dimaksud di situ, segumpal darah itu yang dimaksud Nabi apa? Apa jantungnya, apa livernya, apa hatinya? Yang jelas yang di sini dikatakan kalau segumpal darah itu baik, maka kalau dalam jasmani berarti seluruh anggota tubuhnya akan sehat. Kalau jantungnya rusak, seluruh tubuh manusia akan tidak berfungsi atau rusak. Itu secara jasmani. Tapi Imam Ghazali ingin ke hakikat hati manusia, kolbu manusia. Apabila kolbu ini baik, hati ini baik, maka seluruh panca indera manusia akan baik. Artinya kalau hati itu baik, tidak berpikir yang buruk-buruk, maka seluruh anggota tubuh itu manut, nurut.
Di sini dijelaskan ibarat sebuah kerajaan, hati itu adalah rajanya yang dia bisa memberikan instruksi perintah kepada seluruh anggota tubuhnya. Anggota tubuh adalah bawahan, menteri-menteri, prajurit-prajurit yang tunduk taat kepada perintah sang hati, ya. Wan nafsu akhirun wa huwal awwal wa yusamma qalban, itu disebut hati. Wa laisal qalbu hadhil qit'atal lahmiyatal latifis suduri minal janibil aisara li'annahu yakunu fid dawabi wal mauta wa kullu syai'in tubsiruhu bi 'ainidh dhahiri fa huwa min hadzal 'alamil ladzi yusamma 'alamasy syahadah. Yang dimaksud di sini hati, sekali lagi Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud hati di sini bukan segumpal darah, seonggok darah yang ada di bagian dada sebelah kiri atau yang disebut jantung. Makanya ada istilah jantung hati. Orang menyebut jantung hati, gabungan jantung dan hati. Yang dimaksud bukan hati yang secara fisik yang ada di dada manusia, karena kata Imam Ghazali lagi-lagi beliau mengatakan kalau yang dimaksud hati adalah segumpal darah yang ada di dada manusia itu, maka hewan pun punya. Hewan juga kalau dibelah, disembelih kemudian dadanya dibelah, di sana ada hatinya. Semua hewan ada, ayam ada hatinya, kambing ada, sapi ada. Jadi sama. Kalau yang dimaksud itu adalah tidak ada bedanya manusia dengan hewan. Tetapi yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang wa amma haqiqatul qalbi falaisa min hadzal alam walakinnahu min alimil ghaibi. Dimaksud hati adalah sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang gaib. Fahuwa fi hadzal alami gharibun. Hati itu diibaratkan sesuatu yang tidak ada dalam dada secara fisik, tetapi dia bersemayam di sana. Itulah yang dimaksud dengan hati itu. Di sini ada dijelaskan antara hati, kolbu, kemudian ada istilah jantung. Jadi kolbu yang dimaksud Nabi Muhammad adalah secara hakikat tadi yang tidak kelihatan, sedangkan jantung adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa tampak oleh manusia. Dokter bisa tahu, kita bisa mengetahui, itulah jantung manusia. Sedangkan hati adalah sesuatu yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia. Ada namanya sini dikatakan alamul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Kalau di Quran, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui, Allah maha mengetahui sesuatu yang gaib, wasyahadah, dan sesuatu yang nampak. Alam gaib itu alam yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui.
Dulu pas kita di alam perut, kita menganggap alam dunia itu alam gaib, menganggap alam dunia alam gaib. Sekarang kita hidup di dunia, alam dunia yang dulu kita anggap sebagai alam gaib sekarang menjadi alam syahadah, alam yang nampak, alam yang kelihatan. Tetapi kita sekarang ini di dunia meyakini bahwa alam kubur itu alam gaib, alam yang tidak tampak. Besok ketika kita sudah meninggal dunia, alam kubur itu tidak lagi menjadi alam gaib, tetapi alam syahadah, alam yang nampak, alam yang jelas. Nanti ketika di alam kubur, surga neraka mungkin masih gaib, masih tidak nampak. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam surga atau neraka, alam yang dulu kita anggap sebagai alam gaib nanti akan menjadi alam syahadah, alam yang nyata, alam yang nampak. Begitu kira-kira maksud dari keterangan ini. Jadi alam, Allah mengetahui semuanya itu. Allah mengetahui alam gaib ataupun alam yang syahadah, alam yang tampak. Hati manusia itu, Imam Ghazali kepingin hati manusia itu berbuat sesuatu yang sebenarnya mungkin menurut banyak orang itu sebagai sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang gaib. Tetapi hati mencoba untuk belajar supaya alam yang gaib itu bisa menjadi alam yang nyata. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ada orang-orang yang Nabi Muhammad bertanya tentang ruh. Ya Rasulullah, ruh itu apa? Terus Al-Quran menjawab, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Terusannya, dan manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Li'anna roha juz'un min jumlatil qudrasil ilahiyah. Sebab roh itu termasuk bagian dari kekuasaan Allah. Wa huwa min alimil amri. Dan roh itu termasuk dalam alam yang amr. Ala lahul khalqu wal amr. Nah, berarti ini ada lagi istilah-istilah lagi. Ada istilah khalq dan ada istilah amr. Bedanya apa? Kalau khalqun itu benda atau wujudnya. Wujud hati itu seperti itu, mata, telinga, tangan, dan lain sebagainya. Sedangkan amr adalah aturan-aturan yang hanya bisa diterima oleh hati manusia. Dari perintah-perintah Allah itu hanya bisa diterima oleh hati manusia. Allah perintah sholat, Allah perintah puasa, Allah perintah yang lain itu tidak, panca indera tidak menerima, tetapi hati kita yang menerima. Karena hati menerima, maka hati memberikan perintah kepada seluruh anggota tubuh untuk taat dan patuh kepada perintah sang hati itu. Ya, berarti kesimpulannya adalah semua yang kita lakukan itu memang atas perintah dari hati sanubari manusia. Benar kata Rasul tadi,
Maka hati adalah rajanya manusia, rajanya anggota tubuh. Kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau berbuat baik, itu semua adalah atas perintah dari hati. Kalau hatinya jelek, tubuh-tubuh pun akan mengikuti perintah hati tersebut. Dia akan cenderung melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Terakhir 23 disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, bersungguh-sungguhlah karena Allah juga perintah bersungguh-sungguh dalam mengelola hati, dalam memperbaiki hati manusia. Kalau bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan membantu kita. Kalau kita bersungguh-sungguh ingin merubah hati kita, ingin menjadikan hati kita menjadi hati yang lebih baik, bersungguh-sungguh itu tenanan. Misalnya kita punya penyakit hati, suka marah, iri, dengki, kita sudah kenal dengan hati kita. Oh, hatiku itu penyakitnya adalah suka iri kalau melihat orang senang saya jadi susah, kalau melihat orang susah hati saya kok senang ya. Itu berarti hatinya kan ada penyakitnya. Terus kita sudah tahu penyakitnya, terus kita berusaha untuk menghilangkan itu, berusaha betul-betul sungguh-sungguh. Kata Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dituntun oleh Allah ke jalan yang lebih baik. Begitu intinya di hati manusia. Wa man lam yajtahid haqqa ijtihadihi lam yujza ayatahaddatsa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Wa awwalu usil mujahidati anta arifa askaral qalbi li annal insan idza lam ya'rifil askara lam yasihu lahul jihadu. Tetapi barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh untuk merubah hatinya, maka tidak pantas, kata Al-Imam Al-Ghazali, tidak pantas dia mengetahui tentang hakikat roh. Landasan utama mujahadah adalah dia bisa mengendalikan pasukan-pasukan yang dimiliki oleh hati manusia. Karena apabila seseorang tidak mengenal pasukan-pasukan hati, maka perjuangannya tidak bisa dibenarkan. Idza lam ya'rif al-askara lam yasihha lahul jihadu. Untuk bisa mengendalikan hati, kita harus tahu pasukan-pasukan hati. Apa itu pasukan-pasukan hati? Besok akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.